Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi lumayan banyak yang minta dibahas untuk Popcat ya teman-teman, meme token yang lagi hype belakangan, dan juga ada Turbo yang kita juga akan ulas di video kali ini karena lumayan banyak dari kalian yang minta untuk dibahas ya, Turbo. Oke, kita akan mulai pembahasannya dari Popcat sama Turbo. Tapi sebelumnya teman-teman, di sini aku mau forward satu campaign datangnya dari Gate.io ya. Jadi Gate.io sedang melakukan kompetisi Puffer Trading League, di mana periode tradingnya ini mulai dari 14 Oktober sampai dengan 24 Oktober. Nah, di sini teman-teman bisa memilih anggota tim mana yang teman-teman mau ikutin. Lakukan trading untuk token Puffer ya, nanti besar-besaran trading volume. Untuk kategori hadiahnya itu yang pertama adalah berdasarkan tim terbanyak ya. Jadi tim terbanyak volume trading ini akan mendapatkan hadiah sampai dengan 2.000 ya, 2.000 US dollar akan dibagikan kepada para member yang melakukan trading. Itu untuk 300 pemenang yang beruntung itu wajib untuk menyelesaikan volume trading spot rata-rata $100 per anggotanya. Kemudian akan diundi dan memperoleh hadiah sekitar $10 untuk masing-masing yang beruntung. Kemudian khusus, nah ini yang aku paling tonjolkan adalah khusus untuk pengguna baru. Untuk pengguna baru yang sudah menyelesaikan KYC dan melakukan trading tidak kurang dari 50 US dollar ya, untuk perdagangan spot di token Puffer itu teman-teman langsung bisa menangin $10 tanpa diundi teman-teman. Tapi tentu saja hadiah 7.000 ini eksklusif ya, dan hanya bisa teman-teman dapetin satu kali ketika teman-teman sudah menyelesaikan campaign ini. Itu syarat dan ketentuannya berlaku. Teman-teman yang mau daftar Gate.io bisa cek link yang ada di kolom deskripsi dan trading di token Puffer untuk dapetin rewardnya. Oke, next kita akan bahas untuk Popcat ya. Hari ini Popcat diperdagangkan di kisaran level $1,3, di mana pergerakannya sudah rally semenjak awal dia listing di Januari 2024 kemarin. Ya, harga Popcat sudah lumayan mengalami kenaikan. Di CMC ada beberapa token yang namanya Popcat juga ya, mirip. Tapi yang kita bahas di sini adalah Popcat Soul yang memang running di jaringan Solana dan berada di peringkat 59 dengan market kapitalisasi sekitar 1,3 billion US dollar. Lumayan besar. Token ini bertemakan meme token yang mana dia belum listing di exchange besar, khususnya market spot. Tapi kalau di perpetual market dia sudah ada listing di Binance dan juga di Bybit. Tapi khusus untuk market spot ini kayaknya jatah premannya kurang, sehingga dia belum bisa listing ya di beberapa exchange besar, dan ini menurut saya punya peluang nih untuk Popcat teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari data SolScan, kita di sini bisa lihat siapa sih kepemilikan token Popcat ini paling banyak ya. Popcat ya, Popcat paling banyak itu dimiliki oleh exchange Bybit ya, dengan kepemilikan sampai 6,58%. Nih sangat banyak teman-teman. Jadi si holder ini tentu saja punya kepemilikan yang cukup banyak. Kemudian ada Gate.io punya kepemilikan 2,21%. Ya, lumayan besar juga. Sisanya ada Camino Reserve. Ini adalah orang di balik project Popcat, teman-teman. Bukan orang sih, mungkin kayak kumpulan ya, sekumpulan venture capital yang ada di Popcat yang menyediakan liquidity-nya. Ini udah banyak tersebar, berarti sudah banyak terdiversifikasi ke pasar, sehingga jumlah yang dia miliki itu sudah kalah jauh dari beberapa exchange yang lain, which is yang berarti adalah token ini sudah banyak diperdagangkan di exchange, teman-teman. Kalau kita perhatikan di halamannya di Popcat Solana, ya tampilannya cuma seperti ini, nggak ada yang terlalu spesial. Terus juga di Twitter mereka lumayan banyak dapat engagement. Setiap hari Popcat ini selalu posting, minimal satu postingan ya. Biasanya bisa 2-3 kali, teman-teman. Jadi videonya seputar editing dan juga video seperti ini yang lumayan banyak viewersnya juga. Sementara sih untuk informasi, Popcat ini belum ada melakukan burning ataupun juga ada buyback dia dari developernya. Dan juga untuk berita unlock kita belum juga temukan, karena kalau kita lihat dari supply maksimumnya itu ada di 979 juta Popcat ya. Sementara saat ini belum ada berita untuk unlock token ini.
Tuh, jadi anggapannya saat ini sih masih so far aman aja. Trader kripto banyak yang sudah cuan ya, ada yang cuan sampai 68 miliar rupiah dari meme meme coin Popcat, teman-teman. Jadi bisa dibilang salah satu token yang bikin banyak orang jadi miliarder. Memang belakangan ini meme token itu lagi hype-hype-nya sekarang ya. Oke, itu dari Popcat. Lalu gimana secara teknikal? Secara teknikal pergerakan Popcat overall masih bullish ya, bahkan berada dalam all time high yang baru di kisaran 1,4 dolar ini. Dan jika kita perhatikan pergerakan Popcat ini menarik teman-teman karena dia membentuk pergerakan pola yang namanya ascending triangle pattern ya. Jadi ascending triangle pattern ini merupakan sebuah pola uptrend yang mana di dalam resistance-nya itu ada flat ya, flat resistance yang memang harus dijebol, dan akhirnya ketika dia sudah menembus area tersebut biasanya akan diikuti oleh fase bullish. Nah, yang ini gambarnya teman-teman. Jadi pergerakannya mirip kayak segitiga gitu ya, dengan bagian atas yang datar dan flat. Dan kalau kita lihat dari pergerakan Popcat ini sempat mengalami false breakout di sini. Ya, ada false, ada apa namanya? Bull trap lah kita bisa bilang waktu itu ya. Sempat naik mendekati 1 dolar, tapi di 0,98 akhirnya terkoreksi turun, drop, teman-teman. Tapi justru di fase itulah Popcat berada dalam fase akumulasi oleh para whales. Ya, di sini ada akumulasi yang lumayan besar. Dan akhirnya dia breakout dari level resistance kuat yang saat ini adalah resistance become support di kisaran 0,75 dolar, teman-teman. Dan saat ini pergerakannya sudah ngepump lumayan signifikan. Kalau kita menggunakan teori sederhananya, biasanya pola ascending triangle kita bisa ambil target ya. Jadi targetnya itu biasanya dengan cara seperti ini. Yang kita bisa kasih target dia yaitu di kisaran 0,5 dolar. Sorry, 4,5 dolar. Itu merupakan target yang berpeluang untuk dicapai pada Popcat. Namun sedikit aku garis bawahi karena ketika Popcat ini dia breakout ya di kisaran 0,75 sebagai level resistance sebelumnya, breakout yang terjadi itu tidak terlalu signifikan, artinya tidak terlalu ngepump, teman-teman. Ini bisa menjadi salah satu isyarat kalau Popcat ini masih akan punya peluang untuk koreksi jangka pendek. Ya, siapa tahu teman-teman yang lagi melirik ya untuk dapat di level amannya, teman-teman bisa tunggu ketika Popcat ini terkoreksi. Ya, at least mungkin ke 0,8 something. Ya, sebagai area yang menurut saya bisa saja menjadi kesempatan bagus untuk akumulasi. Sementara sih harganya memang terlampau tinggi di kisaran 1,36 dan menurut saya cukup berisiko kalau teman-teman mau kejar. Ya, jadi udah naik lumayan tinggi. Tuh, kalau mau cari save-nya sih seperti itu. Tapi kalau teman-teman memang yakin kalau Popcat bakalan rally, ya trading plan kembali lagi ke teman-teman sih seperti apa. Terus dari time frame 4 jam kita bisa melihat pergerakan dari Popcat ini ada kecenderungan membentuk yang namanya bearish divergence ya, ketika MACD-nya sudah menunjukkan fase penurunan sementara harganya justru masih dalam proses rally. Jadi di sini kita bisa consider akan adanya potensi koreksi jangka pendek pada Popcat. Tinggal kapan itu kita nggak bisa timing the market, teman-teman. Kapannya kita nggak bisa, tapi peluang koreksinya ada. Jadi untuk lebih safe-nya tunggu di kisaran 0,8 dolar. Ya, let's say kalau memang teman-teman mau atau berniat untuk melakukan akumulasi. Bagi yang udah beli sebelumnya gimana nih? Ya, congrats teman-teman. Tinggal tentukan aja kalian mau taking profit di mana. Kalian mau tunggu di level atas atau teman-teman di harga sekarang udah mulai melakukan taking profit secara bertahap. Nah, itu balik lagi ke teman-teman semua. Oke, next kita akan bahas si Turbo ya. Turbo, si Turtle, teman-teman. Kabarnya proyek ini dibikin oleh ChatGPT ya. Salah satu token yang memang dibikinnya oleh ChatGPT dan lumayan rame. Temanya adalah kodok warna kuning. Ya, jadi trennya ternyata lumayan bagus seperti saudaranya si PP. PP kan kodok warna hijau ya. Nah, kalau ini kodok apa turtle sih? Turtle ya mungkin ya. Ya itulah pokoknya. Jadi temanya adalah meme token bentuk kodok atau mungkin kura-kura. Ya itulah, nggak terlalu penting sih menurut aku ya. Yang penting itu adalah bagaimana supply dari Turbo ini sudah mencapai maksimum supply. Ya, Turbo mencapai supply sekitar 69 miliar
token. Artinya apa? Artinya dia sudah berada dalam maksimum supply. Artinya sudah tidak ada token unlock lagi ke depannya. Ya, untuk alokasi token dari Turbo ini dibuka secara bertahap. Setiap hari ada unlock token sampai mencapai maksimum supply. Ini unlocknya sudah dimulai sejak bulan Mei 2023 lalu sampai saat ini. Luar biasa banget. Tokennya secara angka itu mengalami inflasi sebenarnya, tapi ternyata pergerakan harganya bisa rally lumayan signifikan tinggi. Kalau kita perhatikan volume perdagangan dari Turbo belakangan sudah meningkat sekitar 83% ya, dengan kapitalisasi pasar saat ini di kisaran 766 billion US dollar, teman-teman. Jadi sangat besar ya, dan Turbo ini berada di peringkat 205 di CMC. Itu di Twitter mereka lumayan bagus engagement-nya, beberapa postingan bahkan sampai ada 2 juta views ya, tapi overall rata-rata itu masih di kisaran ribuan, ada di 23.000 sampai dengan 10 ribuan something, teman-teman, untuk si Turbo ini. Kemudian dari berita-berita yang ada, crypto YouTuber explain how much Turbo do you need to become millionaire. Jadi YouTuber di luar sana banyak yang pom-pom token Turbo ini ya, menunjukkan mereka bisa profit sekian ratus persen ya karena token ini. Dan menurut saya itu adalah sebuah warning untuk tetap berhati-hati. Ya, pakar kripto mengatakan token Turbo itu terbaik untuk dibeli sekarang. Bayangin teman-teman, diminta untuk beli sekarang. Jadi udah benar-benar dipom-pom harganya, teman-teman. Kalau udah seperti ini biasanya harus mewaspadai hal tersebut ya. Biasanya akan ada aksi taking profit mereka lakukan. Jadi sebar news, banyak yang masuk, likuiditas menambah, teman-teman. Kalian jadi exit liquidity. Oke, biar lebih clear, kita nggak cuma membahas tentang asumsi, kita coba lihat seperti apa data dari Etherscan. Jadi Turbo ini dia running di jaringan Ethereum. Ya, di sini kita sudah lihat di Etherscan ada beberapa wallet yang punya kepemilikan paling besar. Yang pertama adalah Uphold 2. Uphold adalah salah satu crypto exchange yang sudah punya kepemilikan sampai 12% dari total keseluruhan Turbo yang beredar. Sejak bulan Mei 2024, kepemilikan dari Uphold pelan-pelan mengalami penurunan. Kalian bisa perhatikan grafiknya turun secara bertahap. Tapi ini tidak signifikan. Ini menunjukkan memang sudah adanya distribusi yang dilakukan oleh beberapa exchange tersebut. Ya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Coba kita lihat dari OKX seperti apa ya. OKX punya kepemilikan Turbo yang juga lumayan besar sampai 11,2%. Jika kita lihat dari kepemilikannya di sini, OKX juga kurang lebih sama. Sejak Februari 2024, itu adalah puncak. Dia terus melakukan distribusi secara bertahap sampai saat ini. Token Turbo pelan-pelan didistribusikan. Ya. Kemudian dari kepemilikan wallet nomor 3, kita bisa perhatikan kepemilikannya sampai 9,8%. Kalau kita lihat dari grafik chart, kepemilikannya ini sudah unlock, sudah dijual ya, sudah turun. Sebelumnya dia punya kepemilikan sampai berapa nih, 7,500 juta ya, berapa tuh, 7 miliar ya teman-teman. Nah itu dia punya 7,6 miliar dan dijual sampai sekarang jumlahnya itu sekitar 6,75 miliar, lumayan banyak teman-teman. Jadi pelan-pelan memang sudah didistribusikan. Kemudian hot wallet Binance punya kepemilikan sampai 7,8%. Kalau kita lihat dari chartnya, ini banyak yang melakukan akumulasi yang pakai exchange Binance. Di sini kita bisa melihat ya, exchange Binance itu penggunanya banyak. Ya, yang lebih sedikit Uphold sama OKX. Yang biasanya punya Uphold itu adalah para hedge fund. Bukan hedge fund sih, lebih kayak para whales yang memang sudah beli di tahap pre-sale, mungkin di tahap-tahap awal, mereka pelan-pelan distribusi. Yang pakai Binance biasanya adalah kebanyakan kita, teman-teman. Jadi asumsi kalau kita melihat dari sini adalah kemungkinan memang sudah ada distribusi yang dilakukan dari dua wallet ini, dua wallet besar, ada Uphold dan juga OKX ke Binance. Ya, exchange yang rata-rata kita pakai para retail. Terus juga kalau kita lihat dari kepemilikan di exchange Bitget juga terus mengalami peningkatan. Itu sih teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk lihat seperti apa potensial pergerakan chart dari token Turbo ya. Turbo overall bullish.
bagus ketika dia memang menunjukkan indikasi bullish sejak tahun 2023 kemarin sampai saat ini. Pergerakan harga trennya benar-benar bagus teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan dari smart money ini cukup oke ya. Cukup oke, cukup bagus, cukup menantang. Cuman kalau kita perhatikan secara jangka pendek pergerakan dari turbo ini udah lumayan naik teman-teman. Apalagi ketika dia menyelesaikan fase sideways. Ini adalah fase sideways yang terjadi sejak bulan Juni 2024 sampai akhirnya dia benar-benar breakout di kisaran 11 Oktober kemarin. 11 Oktober breakout, sekarang tanggal 15 dia udah lumayan naik tinggi. Teman-teman, ini kalau yang sempat beli ketika dia breakout, kemungkinan udah cuan sekitar 90-an%. Ya, jadi congrats buat teman-teman yang memang sudah cuan di token ini. Buat yang belum, again, jangan panik ya. Jangan panik apalagi FOMO ya, karena token-token yang biasanya memang sudah naik itu pasti akan ada momentum buat koreksi terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman melihat token turbo ini masih bagus, bisa banget teman-teman akumulasi. Cuman akumulasinya ini agak dalam sih. Target koreksinya adalah di kisaran 0,007 dolar. Cukup jauh dan saya rasa belum tentu bisa tercapai juga, apalagi kalau tren market akan positif ya teman-teman. Tapi itu adalah level yang cukup safe buat teman-teman yang pengen entry. Biasanya pergerakan dari turbo secara historical dia itu memang ngepump signifikan dan turunnya bisa berhari-hari. Ngepump, turun bisa berhari-hari. Dan ini sudah terjadi di beberapa hari, teman-teman. Di beberapa hari sebelumnya. Jadi saran saya itu sih, jangan FOMO, jangan takut ketinggalan. Ingat kalau sebuah token sudah naik lumayan tinggi, teman-teman bisa tunggu ya, atau bisa lirik token-token yang belum naik. Itu secara pergerakan sih overall bagus. Time frame daily positif, dari MACD positif, smart money juga positif, di time frame 4 jam juga kurang lebih sama-sama positif. Tapi itu sih, kita tunggu aja harganya koreksi terlebih dahulu. Paling yang bisa kita kasih tahu ya cuma itu ya teman-teman, jangan FOMO pada intinya. Oke, itu selamat menunggu buat turbo dan juga Popcat, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian akhir cerita saya Andre, makasih.